lampu dia mati-matiin, terus mata aku dia tutup, habis gitu, mami pegel kan dari tadi, capek kan ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, papi pijitin ya, gitu. Jadi dia biarin tidur, udah lepas aku tutup handuk, matanya aku tutup biar apa? Biar dia nggak bisa menduga mana yang sedang aku serang, ya? gitu. Sampai sekarang masih pakai kode itu. Kita kodenya kalau mau itu tuh silaturahmi. Silaturahmi kelamin. Bener banget. Nah, ada banyak khususnya nih ya Teh Santi ya, ada banyak perempuan yang merasa terintimidasi ketika lakinya kreatif, padahal itu dibutuhkan sekali dalam setiap relationship ya untuk bisa bertahan 17 tahun. Nggak mungkin lah kalau nggak ada variasi banyak ya kan. Jadi bukan diganti orangnya tapi justru ditambah variasinya kan untuk bisa bertahan bersama. Apa yang membantu supaya ada mam di luar sana gitu ya yang bisa terbuka, bisa open seterbuka Teh Santi gitu. Karena ada banyak yang menonton, kamu lebay yang, kamu ini, kamu itu gitu. Kayak malah banyak apa ya, penolakan atau bahkan hinaan, judge gitu terhadap si suami gitu. Kan Teteh tidak melakukannya. Gimana caranya tuh Teh supaya perempuan-perempuan relatif lebih terbuka? Iya mungkin karena aku menikmatinya ya, Mbak Zoya ya. Catet ya, karena menikmati ya. Catet. Jadi karena menikmatinya, terus tidak pernah ada intimidasi sama sekali dari suami. Jadi dia kalau hebat kamu. Melakukan apapun itu selalu dibicarakan, mami, papi ada ini mau nggak? Ini kita begini. Terus dia tuh nggak pernah ngerasa pengen jago sendiri di atas ranjang gitu misalkan ya. Oke, mami misalkan enaknya gimana? Mami mau di atas? Mami di mana? Mami posisi gimana? Ditanya. Iya, gitu, selalu ada komunikasi gitu. Kadang bahkan ada pernah dia melakukan yang beberapa kali tuh aku nggak nyangka gitu ya, sampai lampu dia mati-matiin, terus mata aku dia tutup, habis gitu, mami pegel kan dari tadi, capek kan ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, papi pijitin ya, gitu. Jadi tapi mataku ditutup, jadi aku nggak tahu nih ini bagian mana yang akan dia pijit, sambil deg-degan gitu. Selama dipijit tuh sambil deg-degan, dipijit tiba-tiba gitu, sampai gimana yang wow gitu. Jadi surprise banget dan apapun surprise yang dia lakukan buat aku tuh selalu sangat menyenangkan. Makanya aku malah semakin nunggu gini gitu setiap harinya, dia punya surprise apa lagi gitu. Iya. Sedangkan pijitnya itu sebenarnya foreplay yang aku sembunyikan. Sebenarnya itu foreplay. Aku benar-benar pijitin dari kakinya. Foreplay itu kan bukan berarti cium-ciuman doang, kayak gini tuh foreplay sebenarnya. Dia aku biarin tidur, udah lepas aku tutup handuk. Matanya aku tutup biar apa? Biar dia nggak bisa menduga mana yang sedang aku serang, ya? gitu. Kalau dia mulai kan, oh dia lagi mijit kaki gue, dia tahu. Kalau ini kan enggak, dia tengkurap udah aku pijitin betisnya semua. Ya, sebenarnya itu aku sedang foreplay gitu. Tapi benar banget ya Mama Menda. Jadi gini, apa yang dilakukan dilakukan oleh Mas Denny kepada Teh Santi itu sebaiknya juga dilakukan oleh banyak orang nih gitu ya dalam relationship. Kenapa? Karena rasa penasaran ya. Tapi gini ya, misalnya ada tangan atau bulu-bulu ayam gitu ya untuk ngerangsang, itu memang beda kalau ditutup sama dibuka. Kenapa? Kalau kita ditutup mata, sensasi semuanya di sini itu satu akan lebih tinggi. Kedua gitu ya, itu juga akan bikin rasa penasaran. Rasa penasaran itu akan menimbulkan dopamin di dalam sebuah relationship, dan dopamin itu dibutuhkan untuk bisa bersenang-senang. Karena kalau enggak, seks kan jadi tegang gitu ya. Kalau nggak bisa bersenang-senang itu ini banget deh, itu esensial banget. Nah mungkin mereka nggak tahu bahwa ini bisa meningkatkan dopamin, cuma kayaknya seru aja kan dalam relationship. Di saat tangannya mau kemana-mana, aku taruh lagi, diam, mami diam. Aku begitu lagi. Karena dia tangannya tuh udah nggak kuat. Aku takut geli gitu. Dia tangannya udah nggak kuat, pengen balas nyerang, nggak boleh. Aku belum saatnya menyerang sayang, tenang. Balikin, udah waktu nyerang baru serang bareng. Bu guys. Tapi nih ya, di budaya yang patriarki kayak begini ya, Mas Denny,
itu jarang banget laki-laki yang mau ngeladenin perempuan, padahal ngeladenin perempuan tidak menjadikan lemah. Ya justru laki-laki sejati itu tahu bagaimana memuaskan perempuannya ya. Gimana caranya tuh supaya para oknum laki-laki di luar sana yang patriarki itu bisa belajar? Iya, karena sebenarnya yang saya yakini Merasa adalah rendah diri nggak sih kalau ngeladenin enggak, sama istri? sekali enggak. Karena seks itu milik pasangan, milik kita berdua. That's right. Enggak cuman saya yang harus senang, harus puas, begitupun pasangan kita. Di saat kita dua-duanya melakukan itu kan dua-duanya berarti mencapai sesuatu yang menyenangkan dalam sebuah hubungan seks. Nah, makanya itu yang coba saya sama istri sampai di situ. Egonya gimana supaya bisa Malah kayak gitu? senang, malah kalau saya tipikal yang di saat kita bisa menyenangkan pasangan kita dalam hal seks, berarti kan Kalau dia puas, iya. sebenarnya kan Kalau mau ke toko sebelah ya. bener, laki mah udah pasti puas, pasti kelar kalau laki kan. Nah, cewek ini PR kita bagaimana membuat pasangan kita kadang kan suasana yang nggak pas bisa bikin cewek nggak mood, terus cara Iya. yang nggak pas, ada kata-kata yang nggak cocok. Suasana hati Iya, perempuan tuh suasana hati. mempengaruhi banget dia orgasme apa enggak soalnya. Bener, itu sih yang dan saya malah merasa senang di saat saya melihat pasangan saya senang gitu. Nah, oke. Bener juga karena gitu. Jadi gitu ya, nih ada beberapa oknum laki-laki yang merasa nuntut mulu atau nggak misalnya nanya, Mbak Zoya kenapa ya istri saya kok kayak gedebong pisang? Biasanya itu adalah istri-istri yang tidak diberikan konsen. Tadi ingat nggak tadi Teh Santi bilang apa? Teh Santi bilang gini, jadi Mas Denny tuh nanya gitu, kamu capek ya? Kamu maunya diapain? Nah itu akan membuat si perempuan jadi, oh iya ya, saya tuh sukanya apa ya? Saya ini gimana? Jadi ketika dia diberikan konsep, dia diberikan pertanyaan, dia itu merasa berharga sebagai perempuan, ya nggak Teh? Iya benar. Kalau cuma sekedar mencari kepuasannya laki-laki, apa bedanya kita sama ayam yang cek kalau sedangkan seks itu tidak sesimpel itu. Buat saya seks itu sakral yang memang harus dinikmati oleh keduanya gitu. Suasananya, caranya harus baik. Kalau cuman dia diam berarti kan udah cuman laki-laki, gue pengen nyampe ke situ. Udah selesai, udah ceweknya enak apa enggak, kita nggak mikirin. Buat saya sih egois itu. Kalau misalnya kalau ngelihat caranya kalian berinteraksi ranjang tuh kan oke banget. Tapi ada kode-kode nggak sih? Apa sih kodenya Teh Santi kalau lagi mau minta? Kodenya Mas Denny tuh kalau lagi mau minta sama Teh Santi tuh kayak apa sih? Penasaran gue yang 17 tahun nikah nih, kodenya apa sih? Ini kode juga kode dari awal kita nikah ya. Iya. Dari awal kita nikah, kode itu tercetus dengan sendirinya sampai sekarang masih pakai kode itu. Kita kodenya kalau mau itu tuh silaturahmi. Silaturahmi kelamin. Gue kira gue doang kira silaturahmi kelamin. Ternyata dia juga silaturahmi. Silaturahmi. Kadang di lokasi syuting juga kita, karena saya menganggap istri adalah orang terdekat saya bisa ngomong apapun untuk kode nanti malam, bahkan dengan kata-kata kasar sekalipun dalam arti ntar ini ya gitu. Gue pengen ngewin nih, gitu. misalnya Iya. gitu. Oh gitu. Kenapa bisa nyaman begitu sama istri kan? Which is banyak laki-laki merasa, oh udahlah kalau istri gue mau begini, gue mendingan sama yang lain aja gitu ya. Tapi kan kayaknya Mas Denny tuh santai gitu, mau terbuka, mau melakukan sesuatu gitu. Apa sih yang mendorong itu Mas? Iya, karena komunikasi itu penting. Kalau kita sama istri ada yang ditutup-tutupin, ada perasaan gak enak, mau ngomong ini takut dia, menurut saya hubungannya belum sedekat itu. Kan istri orang yang paling tahu kita kan, semuanya tahu. Ya kenapa harus ada perasaan nggak enak, takut? Nah, bagaimana komunikasi itu dibangun sehingga akhirnya kita bisa ngomong apapun dan istri juga bisa nerima, kita yakin bisa nerima. Kalau lagi di tempat umum nih, publik ya, nah, kan kalian kan kayaknya udah banyak kode-kode rahasianya nih gitu, terus udah banyak pengalamannya ya. Pernah nggak ngerasa terangsang tiba-tiba lagi di tempat umum terus saling ngasih kode terus pulang gitu akhirnya? Tapi jangan pas lagi boba ya, kita nggak jadi syuting. Berat-berat nanyanya nih. Paling sih kita Kita pulang aja deh gitu. Paling lah ngomong, misalnya lagi syuting apa nih kita berdua, atau ntar aku suka bisikin dia, ntar silaturahmi ya. Gitu. Oh gitu. Langsung tahu kodenya juga ya. Kalau lagi shopping lagi apa, pernah nggak tiba-tiba kepikiran apa gitu? Ya paling kalau emang kita
kita pengen nih, kita ngomong sama istri juga Iya. ngomong, wih ntar ya, gitu. Oke. Tapi tetap tahu tempat, Mbak. Gitu. Nggak langsung rusuh cepet-cepet pulang apa segala macam gitu kan. Iya, iya, nggak karena lagi di mall terus pengen kita langsung ke toilet umum gitu, enggak. Ini kan ada satu lagi nih, aku juga penasaran gitu ya, setelah 17 tahun menikah ini, kalau mau ngelihat mungkin tadi kan sebelum kita syuting sempat ngobrol-ngobrol gitu ya sama Teh Santi bilang, aduh aku mah daripada aku cemburu, aku nggak usah ngelihat aja deh kalau misalnya Mas Denny lagi syuting. Nah sekarang aku kan beberapa kali ngelihat nih, Mas Denny tuh suka gombal-gombalan gitu kan ya. Nah kalau misalnya gombal di luar meskipun kerjaan oke lah, aku pengen tahu untuk orang yang jago banget ngegombalin cewek ketika sedang bekerja gitu ya, lagi on kamera, gombal-gombalan yang mungkin untuk menuju ke ranjang atau untuk seru-seruan yang paling gombal, paling seru, paling romantis atau gimana lah yang pernah diberikan Mas Denny ke Teh Santi itu apa sih Teh? Atau jangan-jangan nggak pernah digombalin di rumah nih? Gawat nih, musim mulai ini nih. Ya, pernah digombalin apa yang berkesan banget gitu, yang lucu banget, karena kan jago banget gombal nih kalau sama cewek-cewek nih Teh. Bukan cuma provokasi, semua pasti bisa lihat, ya kan? Gimana Teh? Iya, kalau gombal sih ya pernah lah dia gombalin aku gitu. Cuman nggak yang sering banget tiap ketemu digombalin gitu, enggak juga sih. Cuma dia selalu bilang, "Mami tenang aja, pokoknya setiap papi gombalin di luar sana tuh pasti inspirasinya tuh Mami." Asik. Bener. Gitu. Pasti papi bayangin tuh Mami katanya gitu. Oh ya, udahlah. Pernah dikasih gombalan kayak apa aja sebagai orang yang menginspirasi? Kalau Yang udah berkesan. udah jadi istri sih sekarang lebih seneng dikasih surprise hadiah ya daripada digombalin. Oh gitu. Tapi dulu pernah ingat nggak ada gombalan-gombalan apa gitu yang lucu, yang seru gitu? Apa sih, Bi? Apa ya? Ya, karena kan kalau di TV kan konteksnya kita bercanda kan. Iya. Memang aku harus kreatif membuat Terus cepet kata-kata banget yang tuh, lucu. tetet-tetet gitu. Tapi walaupun ngegombal, tapi temanya tuh harus tetap lucu gitu. Nah konteks itu tuh nggak bisa masuk ke istri gitu, karena kan sama istri kan paling aku Beda konteks ya. Iya, mujinya mami cantik. Apa kalau pagi-pagi bangun tidur aku meluk, I love you gitu pas Oh, tapi itu bukan gombal dong. Itu kan berarti memang memberikan pujian konteksnya. Iya, buat aku. Kalau gombal kan peres sebenarnya. Iya, karena konteksnya gombalan tuh pasti ngelawak, bercanda. Nah, buat Mungkin aku muji pasangan itu penting. Jangan-jangan ngerubah jadi pujian, muji pasangan, atau berubah jadi udah terserap energinya ke kreativitas di sofa itu. Sofa seksi Iya. itu. Aku jadi kepo kayak apa sofanya, coba ntar di foto ya Teh. WhatsApp ke aku ya, aku penasaran. Apa Ada itu bentuk seksi. sofanya? Jadi kalau kita di sofa itu tuh bisa banyak posisi. Pernah, aku jadi penasaran. Coba posisi apa aja sih di sofa itu? Yang posisi gini, aku mau tahu posisi yang berhasil sama yang gak berhasil. Karena orang nih ya, kalau denger cerita kayak begini dari Pak Sutri suka gini. Oh iya, terus lalu ekspektasinya tinggi. Udah pasti berhasil. Tapi belum tentu, pasti mereka juga ada gagalnya. Tapi gimana mereka berdua ngetawain kegagalan, itu yang paling penting sebenarnya. Ceritain dong yang pernah gagal apa aja sama posisi yang berhasil yang darn, kita harus coba lagi nih posisi ini gitu. Kalau posisi yang selalu berhasil sih yang ini. Nih, mukanya Teteh bahagia banget nih, kayaknya gue jadi penasaran diapain aja nih Mama Denny. Ayo coba. Iya, posisi yang berhasil tuh paling yang kalau posisi closing kita nih ya. Iya, woman on top paling itu. Woman on udah. top. Iya. Itu akan jadi posisi Menarik pamungkas. juga ya. Pamungkas, Jadi pasti pada saat selesai itu gitu. justru ketika justru si perempuannya berkuasa, di situ malah nggak tahan ya Mas Denny ya. Iya, dan dianya juga selesai gitu. Nah, Santinya juga kalau itu pasti sampai. Nah, kan posisi kasur aku kan di sini, persis banget ini kacanya sebelah sana. Nah, aku sambil ngeliat itu siluetnya. Dan aku tuh sama dia tuh nggak pulang Mas please. nggak pernah gini, sebagai perempuan pasti kita ada
rasa tidak percaya diri, apalagi dengan bentuk perubahan tubuh setelah melahirkan, setelah punya anak gitu. Dan dari awal sebelum aku punya anak sampai sekarang aku sudah punya anak, bentuk tubuh udah blek kebak udah gitu, bentuknya udah aneh, tidak pernah ada komentar atau yang nggak enak, dan malah dia selalu bikin aku pede gitu misalkan. Tapi mami ini malu ininya. Enggak, mami masih cantik aja kok, enggak peduli yang kayak gini, nggak penting kata dia. Jadi meskipun kaca di mana-mana gitu, badan aku kayak udah gendut, udah apa, aku tetap pede aja gitu. Itu yang aku senang dari dia itu sih gitu. Karena kan di style tuh aku nggak bisa ngelihat, aku nggak bisa menunjukkan kalau ekspresi aku cinta ya. Iya, mau meluk nggak nyampe, jauh kan? Iya. Meluk harus gini, copot. Begini kita cuma bisa megang shockbreaker doang nih.